Emang fitnahan, ejekan, cacian, wah ditongengin tas sama letakkan bawah saya. sampai dikentutin gitu. Bahkan terlihat dalam video ini teman-teman, Mama Gufron itu cipika-cipiki sama jamaahnya yang ibu-ibu. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Salah satu penyebab rusaknya agama Islam di Indonesia, banyaknya orang yang terjerumus pada hal-hal yang sifatnya menyimpang dari agama Islam. Karena ada keyakinan yang namanya wali ODGJ. Keyakinan wali ODGJ ini dimana orang yang kelihatan secara akal nggak sehat gitu ya, tapi diagung-agungkan sebagai waliullah. Di Indonesia masih banyak sekali keyakinan-keyakinan seperti ini ya, di mana orang yang secara otaknya itu miring tapi dianggap sebagai waliullah. Salah satunya yang masih populer di Indonesia dan viral berkali-kali keanehannya, kesesatannya, dan faktanya juga MUI tidak bisa menangani hal ini, yaitu Mama Gufron. Emang fitnahan, ejekan, cacian, wah ditongengin tas sama letakkan bawah saya. sampai dikentutin gitu ya. Salah satunya yang saat ini sangat populer, wali majdub itu katanya ya, yaitu Mama Gufron. Wah ditongengin tas sama letakkan bawah saya. Sebenarnya masih banyak lagi sosok-sosok lainnya, tapi yang sangat viral saat ini yaitu Mama Gufron. Sama Abah Gufron juga akan mencetak para wali, karena beliau adalah kutbil aktob, kutubnya kutub min auliyaillah pada zaman sekarang ini, yang akan lahir selama 500 tahun sekali. Catat baik-baik. Dalam kepercayaannya orang-orang sufi, wali kutub itu adalah pemimpinnya para wali gitu ya. Tapi Mama Gufron ini bukan sekedar wali kutub katanya, melainkan dia kutbil aktob. Jadi lebih tinggi daripada wali kutub. Dan sosok seperti Mama Gufron ini katanya hanya akan ada selama 500 tahun sekali. Letakkan bawah saya. Karena Mama Gufron ini dianggap sebagai wali oleh pengikut-pengikutnya, maka apapun yang dilakukan oleh Mama Gufron ini dianggap sebagai suatu kebenaran, walaupun terlihat jorok sekalipun ya, terlihat ini apaan sih gitu ya kalau kita lihat. Tapi karena dia dianggap wali, selalu dicarikan makna. Oh ini maknanya begini, oh ini maknanya begitu, oh jangan macam-macam, ini wali, ini wali. Jadi semua perbuatannya, semua ucapannya itu harus kita benarkan karena dianggap Mama Gufron ini sebagai waliullah ya, wali majdub, bahkan di atasnya wali kutub katanya. Banyak sekali kesesatan-kesesatan yang sudah tampak nyata dari Mama Gufron. Seringkali dia berbicara sesuatu tentang perihal agama Islam yang sama sekali nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, nggak ada dalam agama Islam. Pokoknya aneh-aneh tapi dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini sholat, tentang sholat, menanyakan kenapa sholat itu pengen khusyuk. Baca dulu Bapak kan sholat. Bacalah. Itu ada di mata. Apa? Ini loh. Qul innaka alayya sidi innaka ya mafilm Allah. Jelas itu ngawur teman-teman ya, nggak ada dalam ajaran agama Islam biar sholatnya khusyuk harus paham katanya. Ini itu ya, artinya bacalah. Ngawur itu nggak ada. Tapi jamaahnya ya percaya aja, karena itu tadi ya, bahwa Mama Gufron itu dianggap sebagai wali sehingga apapun yang dia perbuat, apapun yang dia ucapkan ya dianggap benar. Bahkan terlihat dalam video ini teman-teman, Mama Gufron itu cipika-cipiki sama jamaahnya yang ibu-ibu. Ini katanya bentuk cinta kasih Abuya Mama Gufron terhadap semua jamaahnya. Kita lihat nih videonya ya. Duh. Itu ibu-ibu semua loh, jamaah. Dan di sana banyak orang tapi nggak ada yang berani ngelarang. Kenapa? Ya siapa yang berani ngelarang, nih wali kutub nih. Ya. Makanya ibu-ibu yang ada di sana juga rebutan cipika-cipiki sama Mama Gufron. Astagfirullahaladzim. Satu persatu ya dicipika-cipikiin. La ilaha illallah. Udah sejauh ini penyimpangan agama Islam di Indonesia ya.
Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kasihan kita ngelihat orang-orang yang terjerumus dengan hal seperti ini. Kasihan jamaahnya juga. Allahu Akbar. Ya, itu tadi videonya. Ini ada yang komen, emang boleh seorang guru ngaji kayak gitu? Ya gak boleh lah. Sekelas Rasulullah aja itu menolak jabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nabi SAW tidak berjabatan tangan. Inilah usafihun nisa. Aku tidak menjabat tangan wanita. Nggak ada tuh perempuan-perempuan sahabat rebutan tangannya Nabi SAW, ya, mencium tangan Nabi SAW. Nggak ada. Itu tidak terjadi masa Nabi SAW. Istrinya Abu Bakar, ya, atau istrinya Umar, atau siapa berjabatan tangan dengan Nabi SAW. Tidak. Nah, silahkan dibaca sejarah. Sepanjang yang Anda tahu tadi, nggak ada. Nabi tidak melakukan itu. Maka kita pun hendaklah mencontoh Nabi SAW. Jadi tidak dibenarkan ya, walaupun dia dianggap wali lah, walaupun dianggap gus-gusan gitu ya kan. Sempat viral tuh Gus Elham jabatan tangan dengan jamaahnya yang ciwi-ciwi, itu benar-benar parah dengan alasan pengen dapat berkah tuh jamaahnya. Jelas itu terlarang dalam agama Islam karena faktanya Rasulullah saja itu menolak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Makanya di zaman Rasulullah tuh gak ada istri-istri sahabat yang rebutan jabatan tangan kepada Rasulullah gitu ya biar dapat berkah. Kita kembali lagi ke pembahasan utama ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu penyebab kerusakan agama Islam di Indonesia karena adanya konsep atau kepercayaan mengenai wali-wali ODGJ. Seseorang kalau sudah dianggap sebagai wali ODGJ, apapun perbuatannya dianggap benar. Ini jelas merusak agama Islam karena faktanya dalam agama Islam sendiri nggak ada yang namanya konsep kepercayaan tentang wali majdub. Kalau teman-teman mendengarkan penjelasan dari dai Salafi itu semua pasti berkata nggak ada yang namanya wali majdub. Kita harus berkata jujur aja bahwa kepercayaan tentang wali-wali majdub ini banyak dari kalangan orang-orang sufi atau kita bisa katakan aswaja gitu lah ya. Tapi ternyata tidak semua juga orang aswaja itu mempercayai adanya wali majdub. Salah satu dai dari kalangan aswaja yang saya lihat berani mengungkapkan bahwa tidak ada konsep kepercayaan tentang wali majdub yaitu Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro. Ustadz, apa ada wali majdub? Wah, wali majdub biasanya gila ya, orang gila. Saya pernah ceramah di satu tempat ya, itu ada satu orang telanjang bulat ya, tapi disalami semua oleh orang yang hadir, kiai-kiai yang hadir, kecuali saya. Bagi saya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu kanu yattaqun. Surah Yunus itu. Gusti Allah sendiri mendefinisikan wali Allah itu adalah la khaufun wa lahum yahzanun, yang tidak takut, tidak gelisah, dan beriman dan bertakwa. Dan udah ini masih beriman, udah di depan umum. Nek udahnya situ nggak apa-apa. Udah di depan umum apa bertakwa. Subhanallah. Bagi saya terserahlah orang mempersepsi, menjelaskan wali itu begini-begini, ya monggo, itu adalah hak. Tapi kalau bertentangan dengan definisinya Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu bagaimana? Wah, itu majdub. Subhanallah, tidak ada hadisnya itu. Baiklah, saya tetap menghargai ada orang yang berpendapat wali majdub, silahkan aja. Tapi kalau yang ditanya saya tidak berani kalau tidak ada dasarnya Al-Quran atau hadis. Salut saya dengan Prof. Zahro, satu-satunya dai aswaja yang mau berkata jujur seperti ini, bahwa memang tidak ada kepercayaan wali majdub, wali ODGJ dalam agama Islam. Tidak ada landasan dalil Al-Quran maupun hadisnya. Teman-teman, kepercayaan yang disebut akidah bagi seorang muslim itu harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara goib kita nggak akan tahu kalau nggak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, masalah kewalian seseorang ini goib, teman-teman. Hanya Allah yang tahu, dan Allah memberikan bocoran di dalam Al-Quran tentang kewalian seseorang itu bahwa tidak ada rasa takut dan senantiasa beriman, bertakwa kepadanya. Jadi dilihat dengan keimanan dan ketakwaannya, bukan ke ODGJ-annya. Nauzubillahi min zalik. Tapi ada orang yang melihat kewalian seseorang dari tingkat ODGJ-nya. Semakin ODGJ-nya dia, maka semakin dianggap wali, sampai kentut di depan jamaahnya itu pun dianggap kebenaran
penuh berkah. Astagfirullahaladzim, ini udah terlalu jauh penyimpangannya. Entah siapa yang bisa meluruskan ini, siapa yang bisa menyadarkan jamaah-jamaahnya. Karena kita lihat MUI juga kayaknya nggak mampu. Dulu MUI kan pernah mau menyelesaikan gufron, tapi sampai sekarang nggak mampu. Bahkan MUI-nya sampai dimaki-maki sama pengikut-pengikutnya gufron. Kamu MUI kalau menyatakan unik di luar syariat, kamu di dalam syariat. Oke, kamu dalam syariat tapi ulat yang nyata. Berarti kalau ikut MUI bahaya, merobohkan Pancasila. Betul? Lawan MUI. Goblok Syiah. Ya kebayang nggak kalau MUI aja digituin, apalagi saya ya. Bisa aja nanti mungkin saya diparani sama pengikutnya, digeruduk gitu ya. Wah, ini kamu nggak ngerti. Astagfirullah, saya bukan bermaksud menebar kebencian. Konten ini adalah edukasi, semoga bisa sadar. Kalaupun belum sadar ya sudah kita doakan semoga dapat hidayah. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.